warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ba'du. Ashabul fadilah, para masyayikh, para kiai, wabil khusus Romo Kiai Zainal Arifin Maksud Khatib hari khusus Bapak Kiai Haji Muhammad Abdillah Sikum Dr. Wabil khusus Bapak Kiai Haji Nakib Bapak Jatim, wabil khusus Bapak Romo Kiai Nadir Wakil Resali, wabil khusus Kiai Haji Utela Akhbar Al-Burmatan, dan juga Bapak Kiai Totori Al-Burmatan, serta mawam hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa silaturahim yang digagas oleh Romo Hadir dan juga koordinatornya Kiai Muslim. Dua-duanya ini memang ahu dan mau. Banyak sekali pemikiran beliau ini yang bisa kita tindak lanjuti. Kiai Haji Hakim ini saya mengamati pemikirannya sangat maju. Di antaranya yang belum pernah saya tahu itu adalah ada Mahsubi yang berdiadakan kegiatannya Rustom. Kiai Haji paham sekali tentang organisasi ini dan semangatnya luar biasa. Yang suara tokoh kita ini atau kita beri apresiasi. Acara yang seperti ini adalah sangat baik, sehingga zaman ini tidak terkesan ujung dulu keadaan. Alhamdulillah pengurus yang baru, meskipun dalam segala kekurangannya sangat amat baik. Saya melihat Mufti Ali Nasikum ini selalu keliling dari barat sampai ke Marathi, Indonesia Natural. Ini adalah dia yang luar biasa, sangat amat beda dengan zaman sebelumnya. Dan setiap kegiatan itu adalah menggunakan nama jamaah, meskipun itu seperti sosial, kegiatan sosial. Mufti Ali itu adalah hasil pribadi dia karena beliau sebagai komisaris BNN. Tapi ketika memberikan kontribusi itu adalah di situ yang digunakan jatman, sehingga jatman itu kelihatan. Yang dulu itu adalah wujud keadaan ini. Saya jadi pengurus jatman mulai tahun 2004 sampai jatmannya ganti. Nggak pernah merasa jadi pengurus, karena pernah melawan jadi pengurus, akhirnya juga tidak melakukan apa-apa. Hal yang semacam ini sudah disikapi oleh Romo Hadir. Jangan sampai disampaikan seperti saya kan itu ya, saya langsung tidak merasakan langsung. Waktu itu sudah pengurus. Kalau sekarang Ali ya, Ali ini sudah pokoknya ya Ali sekarang ini masuk pengurus harian. Tapi setelah berpun surat untuk SK-nya, pelantikannya atau rapatnya sampai bubar tidak pernah diundang. Ini alhamdulillah dia harus menyikapi seperti ini. Para kiai yang kami hormati,
Di antara kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan itu memang masih banyak yang normatif. Tapi ini adalah karena masih awal. Dan ini sudah menunjukkan tertib organisasi. Seperti di Jawa Timur, ini sudah hampir selesai di 40 subiah. Ini ada hikmahnya. Ketika ada beda, ada jatmah, itu artinya menjadi semangat. Sehingga semuanya ada pelantikan, ada kegiatan di mana-mana. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Yadir tadi, ya Chef Kepresiden juga dibagi. Tapi ya lagu lama pernah bisa melangkah. Nah, ini solusinya seperti apa? Ini ada banyak faktor kenapa Laksana ini belum bisa jalan, belum sesuai dengan harapan kita. Faktor utamanya kabeh itu pondok dewi, beliau mana-mana sanggup dewi. Dan yang lain tidak sanggup dewi. Makanya ini harus tradisi kami. Kalau begini terus tanpa ada energi, bagaimana bisa jalan? Maka kami meskipun kapasitasnya Mustafa ikut bantu caranya Jatman ini punya dana yang kami ikut dan sudah 7 bulan ingat saya kita berusaha mulai Syawal sampai mau Syawal lagi, tapi mudah-mudahan ini jangan sampai ada tarik tambang. Ini harus Jatman harus menunjukkan jati dirinya, harus beda, harus betul-betul clear. Saya tidak mau menyentuh uang itu. Ini sekarang sudah hampir ya, kita sudah menggunakan semua bahasa, hampir kontrak. Kemudian sekarang tinggal menunggu SKAP. Karena sekarang ini ada kebijakan menteri harus memangkas produksi batu bara, itu harganya naik. Jadi SKAP agak dikurangi. Yang itu harapan kami adalah nanti semua yang bergerak itu minimum itu punya bensin. Nah, syukur-syukur kalau nanti bisa bikin kantor. Dan ini nanti terserah Prof Baghdad sama Yaya ini cuma dua yang bensin, tidak ada pembagiannya seperti apa. Itu nanti dibicarakan. Pokoknya jangan sampai nanti ada dualisme kepemimpinan Pokoro tarik tambang seperti itu yang sangat kami harapkan. Kalau Jawa Timur, insya Allah sudah bisa mandiri dan beberapa usahanya yang langsung bisa meskipun kecil, tapi untuk operasional itu semuanya sudah cukup untuk Jawa Timur. Tapi yang kita maniskan itu adalah yang aliyah ini karena jangkauannya jauh dan harus mandiri. Kalau dulu itu kan ada kegiatan besar, tapi bukan apa-apa Jatman, apa-apa pribadi yang terima juga pribadi, tidak tahu saya itu masuk amulus untuk juga karena tahu. Ini kan jangan sampai terulang seperti itu. Kemudian yang kedua yang perlu kita bahas dan Orikoh jangan kita sadarkan kepada orang umum karena pengetahuan saya tentang Orikoh masih sangat dangkal, sehingga ketika mendengarkan statement itu rasanya belum plong. Karena apa? Karena ketika malaikat Jibril ngajari kadang-kadang Nabi itu yang diajarkan tentang konkret, ma huwa iman, ma huwa
Islam wa ma huwal ihsan, yang disaksikan semua sahabat itu benar komplit. Kemudian yang dimaksudkan tidak boleh diajarkan di masyarakat umum itu yang mana, masyarakat umum yang seperti apa. Karena kalau kita tidak komplit, itu efek ibadah kita ini adalah tidak kita rasakan. Kemudian yang saya rasakan, thariqah itu kan tidak ada yang aneh-aneh. Semua thariqah ya tawasul, Fatihah. Kemudian thariqah ada sholawat, ada istighfar. Dan semuanya kan tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Ini karena pemahaman saya, pengertian saya tentang thariqah masih dangkal. Saya mohon penjelasan Kiai hari ini. Seperti ini bagaimana kita sikapi. Yang nomor 3, karena ada hal-hal yang semacam ini sepertinya adalah thariqah ini inklusif, hanya tertutup pada orang tertentu sehingga tidak masuk. Kami ketika jadi pengurus wilayah NU ini juga tidak pernah Jatman itu disebut ketika ada acara. Ketika jadi pengurus cabang NU juga tidak pernah Jatman itu disebut. Di mana-mana pun di lingkungan birokrasi juga tidak pernah disebut. Padahal mestinya ini kan rohnya NU, rohnya bangsa ini adalah ada di Jatman. Karena kalau kita ini hanya menggunakan jalur darat, itu hasilnya yang normatif. Yang kami rasa bahwa bisa menggunakan desa pemulih yang tidak normatif itu manakala kita mau maksimalkan jalur langit. Dan jalur langit ini ada di thariqah. Nah, kalau ada di jalur langit ini. Kenapa di sini masuk? Apa karena keikhlasannya sehingga tidak perlu masuk? Nah, kalau tidak dikenal, bagaimana kalau kita ini mau menthariqahkan orang lain kalau masih masuk terus? Nah, ini adalah satu pemikiran bagaimana thariqah ini bisa masyhur, bukan tujuannya untuk riya, tapi tujuannya adalah supaya dakwah kita lebih efektif dan sesuai dengan perintah Allah. Kita harus menyampaikan totalitas. Balik mau unzila bi rabbik fa ilam taf'al kama balagha risalah. Wallahu ya'simuka minan nas. Yang diberikan Allah balik semua yang diturunkan oleh Allah. Tidak pilih-pilih syariat. Semuanya yang diperintahkan oleh Allah yang berupa iman, Islam dan ihsan disuruh menyampaikan. Kalau tidak dikenal, bagaimana kita bisa mengajak orang yang tidak kenal? Itu beberapa yang bisa disampaikan. Yang terakhir, terima kasih ada pengurus Ali yang dengan sangat ringan bisa hadir ke sini. Dan mohon maaf selaku Syahidul Bed yang tidak berkenan atas segala sesuatunya. Seperti tadi saya baru tahu di jalan konsumsi sudah siap. Ternyata yang saat pesan konsumsi namanya lupa. Jadi ini tadi di mobil baru sambil memuluskan. Dan ini maaf, Allah maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami aturkan. Selanjutnya ini sambutan atas nama perwakilan acara narasumber dari Majelis Romo Kiai Zainal Arifin selaku Khatib Ali. Nanti selanjutnya Kiai Abdillah dan semuanya juga nanti di dalam musyawarah atau menambahkan di acara ta'aruf dan musyawarah untuk menjawab dari persoalan yang kita sudah sampaikan. Pada beliau kami haturkan. Assalamualaikum